nomor 19 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas B angkatan 2021, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menceritakan sejarah masjid yang memiliki 25 kubah yang bernama Masjid Al-Mujahirin. Masjid Al-Mujahirin yang terletak di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Masjid Al-Mujahirin berasal dari bahasa Arab yang artinya orang berhijrah. Nama Masjid Al-Mujahirin diberikan karena mayoritas penduduk yang menetap di ujung Lero merupakan pendatang yang berasal dari tanah Mandar. Pada saat itu terjadi pemberontakan kolonial Belanda sehingga banyak masyarakat Mandar yang berhijrah ke ujung Lero. Masjid ini berdiri pada tahun 1958, dikerjakan dengan swadaya masyarakat. Awalnya, pada saat sebelum Syekh Hasan Alwi hijrah ke Desa Lero, bangunan masjid hanya berukuran kecil. Tetapi setelah kembalinya Kiai Haji Syed Hasan Alwi yang pernah menetap 10 tahun di Madinah, ia berbekal pengalaman saat belajar ilmu-ilmu agama, baik itu di bidang politik, ekonomi, seni, arsitektur, dan sebagainya. Beliau merenovasi Masjid Al-Mujahirin sehingga mampu menampung 1.500 jamaah di atas lokasi 1 hektar dengan ukuran 50 x 40 meter. Di dalam Masjid Al-Mujahirin, kita bisa melihat salah satu keunikannya, yaitu di atas langit-langit Masjid Al-Mujahirin terdapat nama Nabi dan Rasul yang menjadi pengingat kebesaran ilahi. Setiap nama di langit-langit melengkapi kubah di atasnya yang berjajar rapi di lantai 2. Peninggalan sejarah yang sangat berkesan dan dianggap menyimpan misteri di balik berdiri kokohnya Masjid Al-Mujahirin. Konon katanya masjid ini dibangun tanpa kerangka dari besi. Pondasinya menggunakan material dari batu karang yang dibakar. Untuk perekatnya digunakan bahan campuran semen dan putih telur serta batu karang yang dihaluskan. Sementara batu bata juga digunakan untuk dinding dan disusun di atas bilahan bambu. Masjid Al-Mujahirin ini menggunakan kayu sebagai pemisah antara ruang sholat bagi laki-laki dan ruang sholat bagi perempuan. Dan bahan dasar lantai Masjid Al-Mujahirin menggunakan batu, tanah, pasir, dan keramik. Pada tiang penyangga, bahan dasarnya adalah batu, namun di bagian tiang tidak keseluruhan menggunakan batu, karena itu sangat boros sehingga pohon pisang dan batang kelapa digunakan sebagai tiang pada masjid tersebut. Di lantai 2, kita dapat melihat keindahan dan keunikan Masjid Al-Mujahirin, yang dimana masjid ini memiliki 25 kubah. Masjid Al-Mujahirin yaitu memiliki 25 kubah, yang dimana 25 kubah ini menyimbolkan 25 nama Nabi dan Rasul, dan memiliki 5 kubah yang lebih besar yang menyimbolkan 5 rukun Islam. Menurut Imam Masjid Al-Mujahirin yaitu Syekh Muhammad Yusuf, kubah Masjid Al-Mujahirin hanya menggunakan tulang, batu karang, dan Al-Quran bekas yang dikumpulkan kemudian dibakar dan abunya dicampurkan dengan telur sebagai perekatnya dengan alasan supaya abunya tidak berserakan. Perbaikan kubah telah dilakukan setelah tahun 1990 Masehi, yaitu pasca gempa bumi sempat melanda daerah Pindrang, maka satu di antara 25 kubah mengalami kerusakan atau terbelah. Namun ajaibnya ketika gempa susulan kembali terjadi, kubah tersebut kembali menyatu secara menyeluruh. Kubah setinggi 1 hingga 2 meter inilah yang kemudian menjadi daya tarik warga yang datang ke Desa Lero. Imam Masjid Al-Mujahirin saat ini bernama Syekh Muhammad Yusuf. Beliau adalah cucu dari Kiai Haji Syed Hasan Alwi. Beliau mengatakan bahwa Masjid Al-Mujahirin ini sudah masuk pada daftar 7 keajaiban dunia. Hal tersebut terbukti dengan adanya berita di salah satu TV swasta yang ada di Indonesia. Berita tentang masjid yang sakti tersebut sudah terdengar hingga ke pelosok Asia. Seorang arsitektur Jepang pernah sengaja berkunjung ke masjid ini tahun 2000-an.
Arsitek tersebut tidak percaya akan kekokohan bangunan yang tidak runtuh ketika gempa besar melanda Pindrang tahun 90-an. Arsitek ini setelah melihat-lihat tidak percaya karena masjid ini berlawanan dengan teori konstruksi bangunan. Bahkan arsitek itu bertaruh bahwa Masjid Al-Mujahirin akan runtuh 5 tahun setelah kedatangannya. Namun setelah 5 tahun Masjid Al-Mujahirin tidak runtuh, bahkan bertahan hingga sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Masjid Al-Mujahirin yang memiliki 25 kubah.